Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orsida Sekarsari dari Prodi PGSD, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Saya di sini mewakili dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu tentang makalah audiovisual. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan. Dosen pengampu yakni Pak Mawan Akhiriwanto, SPD MPD. Makalah ini disusun oleh yang pertama Mbak Arimurti, Prodi Bimbingan dan Konseling, yang kedua Mbak Sevia Nurul Istighoza dari Prodi PGSD, dan yang ketiga saya sendiri Orsida Sekarsari dari Prodi PGSD. Yang pertama, definisi media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang memiliki unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini memiliki keahlian yang lebih baik, sebab meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan juga visual atau melihat. Media audiovisual adalah suatu alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipakai dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan juga kata yang diucapkan dalam memberi pengetahuan, sikap, dan ide. Yang kedua, ciri-ciri media audiovisual. Teknologi audiovisual ini ialah cara untuk menghasilkan atau menyajikan materi yakni dengan memakai mesin-mesin mekanis serta juga elektronik dalam menyampaikan pesan-pesan audio serta juga visual. Pengajaran dengan melakukan audiovisual jelas bercirikan penggunaan perangkat keras di dalam proses belajar. Contohnya seperti mesin proyektor film, tape recorder, serta proyektor visual yang lebar. Ciri-ciri utama teknologi media audiovisual yakni sebagai berikut. Yang pertama, biasanya memiliki sifat linier. Yang kedua, biasanya juga menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, digunakan dengan cara yang sudah diterapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, merupakan representasi fisik dari gagasan real atau juga gagasan abstrak. Yang kelima, dikembangkan dengan menurut prinsip psikologis behaviorisme serta kognitif. Yang keenam, umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Kemudian yang ketiga, karakteristik media audiovisual. Karakteristik media audiovisual itu sama saja dengan yang tadi, yaitu ciri-ciri media audiovisual. Baik, akan saya bacakan lagi, yaitu yang pertama bersifat linier, yang kedua biasanya menyajikan visual yang dinamis, yang ketiga digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya, yang keempat merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak, yang kelima dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif, yang keenam umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Kemudian selanjutnya, kelebihan media audiovisual. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Baik, kemudian yang kelima, keterbatasan media audiovisual, yaitu media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Biaya pengadaan media audiovisual relatif mahal. Penyajian materi melalui media audiovisual dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Media audiovisual yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Baik, kemudian yang keenam, contoh media audiovisual, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Yang pertama saya bacakan audiovisual murni, yaitu atau sering disebut dengan audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak.
Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber, yaitu yang pertama film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenis, ada yang digunakan untuk hiburan seperti film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Akan tetapi, film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah film sebagai alat pembelajaran. Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. Film yang baik adalah film yang dapat memenuhi kebutuhan siswa sehubungan dengan apa yang dipelajari. Film yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tema pembelajaran. Yang kedua, dapat menarik minat siswa. Yang ketiga, benar dan autentik. Yang keempat, up to date dalam setting, pakaian dan lingkungan. Yang kelima, sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Yang keenam, perbendaharaan bahasa yang benar. Kemudian yang kedua, video. Video sebagai media audiovisual merupakan media yang menampilkan gerak. Semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Sebagian besar tugas film dapat digantikan oleh video, tapi tidak berarti bahwa video akan menggantikan kedudukan film. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual, selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Yang ketiga, televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Baik, tadi ada dua, yaitu audiovisual murni dan yang kedua yaitu audiovisual tidak murni. Akan saya bacakan, yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini sering disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti sound slide atau film bingkai suara. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap, karena suara berada terpisah. Oleh sebab itu, slide atau film strips termasuk media audiovisual saja atau media visual diam plus suara. Gabungan slide atau film bingkai dengan tip audio adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi. Media pembelajaran gabungan slide dan tip dapat digunakan pada berbagai lokasi dan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar guna menginformasikan atau mendorong lahirnya respon emosional. Baik, sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Baik, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.